Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedikit bahas tentang motor servo. Oke, yang pertama di sini akan sedikit bahas tentang pengertian dan jenis motor servo, konstruksi motor servo, cara kerja motor servo, dan pengaturan motor servo. Menurut pengertiannya, motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup di mana posisi rotornya yang akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Nah, motor servo itu merupakan sebuah perangkat atau aktuator. Ya, kalau kita bicara tentang IoT, ya, segala sesuatu yang sebagai outputnya yang bekerja itu bisa dibilang sebagai aktuator yang dirancang dengan menggunakan sistem kontrol umpan balik, ya, dalam loop tertutup. Nah, sehingga dalam servo itu dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motornya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang motor servo itu disusun dari motor DC, ya. Di sini ada motor DC-nya, terus ada gearbox-nya, ya. Terus ada variabel resistornya. Ya, ini digunakan sebagai potensiometer atau sebagai pengaturan, serta ada rangkaian pengontrol. Nah, potensio itu berfungsi untuk menentukan batas maksimum dari putaran sumbu atau aksis motor servo. Nah, sedangkan sudut dari motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang ada pada pin kontrol motor servo. Jadi kalau kita bicara tentang motor servo itu sebenarnya secara umum motor yang digunakan untuk membuat pergerakan sebuah objek dalam sudut tertentu, ya. Dan yang membedakan dengan motor yang lain, ya, motor servo itu akan selalu mempertahankan sudut, ya, akan mempertahankan sudut tertentu. Misal gitu kan, kita men-setting bahwa motor servo itu berada pada sudut 45 derajat. Maka motor servo tersebut akan bertahan di sudut 45 derajat walaupun kita gerakan atau dipaksa bergerak, ya. Motor servo itu akan selalu mempertahankan sudutnya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang sumber tenaga, ya, kalau kita bicara tentang motor servo itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu motor servo AC dan motor servo DC. Nah, motor servo AC itu biasanya itu digunakan untuk sesuatu yang beban tinggi biasanya atau beban berat, sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Nah, sedangkan motor servo DC itu biasanya lebih cocok digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Yang paling umum biasanya digunakan untuk sistem robotik, ya. Misal teman-teman membuat sistem robotik untuk misal robot humanoid gitu kan, atau robot tangan dan seterusnya, atau bahkan yang sekarang lagi banyak itu digunakan untuk drone, ya. Hampir semua drone itu menggunakan motor servo, itu seperti itu, ya. Nah, bedanya gimana sama pesawat itu kan? Kalau pesawat biasanya ada yang menggunakan motor servo, ada yang menggunakan sistem pneumatis, itu seperti itu. Jadi sebagian besar kalau untuk beban berat itu kan untuk kontrol biasanya menggunakan pneumatis, itu seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat motor servo itu berdasarkan rotasinya, itu kita bagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah motor servo standar, yaitu motor servo ini hanya akan bergerak atau mempunyai kapasitas bergerak atau pergerakan itu maksimal adalah 180 derajat. Nah, yang paling umum sebenarnya kalau kita bicara kondisi motor servo itu biasanya ada dua kondisi yang umum biasanya. Jadi yang pertama biasanya ngitungnya itu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Atau
Ya, 0 derajat itu berada di tengah-tengah, yang ke kiri 90 derajat dan ke kanan 90 derajat. Itu seperti itu. Jadi biasanya yang umum seperti itu. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan standarisasi menggunakan 0, 90, 180 atau 0 ke kiri 90 derajat, ke kanan 90 derajat. Atau 0 minus 90 derajat dan plus 90 derajat. Dengan total pergerakan itu 180 derajat. Selanjutnya ada motor servo continuous. Nah, motor servo ini itu bergerak sampai 360 derajat ya. Nah, sebenarnya kalau jenis ini sebenarnya hampir sama dengan motor servo standar, tetapi ya pergerakannya bisa sampai 360 derajat, baik bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. Terus seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan motor servo yang model seperti ini. Kalau misal gitu kan, teman-teman mau menggunakan motor servo itu kecenderungannya digunakan untuk menentukan sudut tertentu, ya, bukan digunakan sebagai roda penggerak, ya. Teman-teman bisa juga misal gitu kan menggunakan motor servo sebagai roda bergerak gitu kan, karena bisa berjalan 360 derajat. Tapi kalau kita bicara kondisi seperti ini tidak terlalu efektif. Biasanya ya kita lebih mending kita menggunakan motor stepper itu seperti itu. Ya, karena pergerakannya lebih cepat. Itu seperti itu. Kalau kita biasanya kalau 360 derajat ya kita digunakan ya memang yang sering digunakan ya memang yang membutuhkan pergerakan yang ada sudut-sudutnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya di sini misal itu kan ada kelebihan motor servo yaitu daya yang dihasilkan sebanding dengan berat atau ukuran motor servo. Itu kelebihannya. Penggunaan arus listriknya sebanding dengan beban. Yang ketiga, tidak bergetar saat digunakan. Yang keempat, tidak mengeluarkan suara berisik saat dalam kecepatan tinggi. Dan resolusinya atau akurasi dapat diubah dengan mudah. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang di dalam motor servo itu terdapat gearbox yang memang digunakan satu untuk torsi, ya. Jadi ketika kita memberikan sebuah tegangan listrik atau kita memberikan power, ya tegangannya itu bisa dianggap itu sebanding dengan power yang dihasilkan. Nah, kekurangannya yaitu harganya itu relatif lebih mahal dibandingkan motor DC lainnya dan bentuknya juga cukup besar ya, karena memang motor itu terdiri dari satu paket ya, ada motor, ada gearbox, ada controllernya ya. Yang ketiga, beban berenergi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan motor rusak. Ya seperti itu. Nah, kekurangan juga ya kalau kita bicara tentang motor servo itu jangan terbiasa kita menggerakkan menggerakkan lengannya itu seperti itu. Jadi misal kalau gearboxnya plastik ya jangan dipaksakan untuk sering bergerak karena dimungkinkan gearboxnya akan rusak. Biasanya seperti itu. Kalau teman-teman beli servo itu bisa beli yang besi, gear besi itu seperti itu ya. Karena banyak sekarang sudah cukup murah kalau kita bicara servo. Jadi kita bisa memilih yang plastik atau yang memang besi ya atau metal. Nah, secara umum kalau kita bicara motor servo ya, proses pengendaliannya itu menggunakan lebar pulsa ya. Kalau kita singkat menjadi pulse width modulation. Nah, pergerakannya itu kita sesuaikan dengan pulsa yang kita berikan ya. Nah, biasanya kalau kita ada kabel ya, kabel dari motor servo itu ada 3 ya. Yang pertama sebagai power ya, kedua data, yang ketiga ground. Nah, yang kabel data itu biasanya digunakan untuk menentukan sudut PWM-nya atau pulse width modulation-nya. Nah, lebar pulsa kontrol yang diberikan akan menentukan sudut putaran dari poros motor servo.
Ya, misal gitu kan, kalau kita menggunakan kondisi seperti ini gitu kan, ada pulsa minimum ya, itu pulsanya dengan lebar 1 milisecond ya. Kalau secara umum seperti ini gambarnya. Jadi gambarnya lebar pulsa di 1 milisecond itu nanti dalam posisi 0 derajat ya, atau kita anggap misal nolnya di tengah di sini, berarti di sini minus 90. Itu seperti itu ya, 0 derajat atau minus 90 ya. Sedangkan posisi netral itu dengan lebar pulsa 1,5 milisecond ya, dalam posisi 90 derajat atau kita posisikan 0 derajat. Dan pulsa maksimumnya itu 2 milisecond. Milisecond itu pada kondisi di posisi paling kanan ya, 180 derajat atau plus 90 ya, tergantung teman-teman mau pakai kondisi ya seperti apa, karena yang nanti akan digunakan adalah PWM-nya ya, nanti ditentukan. Misal kalau bergerak ke kiri ya, teman-teman menyesuaikan, misal mau pakai yang 0 minus 90 plus 90 atau 0 90 180 derajat atau seperti itu. Nah, lebar pulsanya kalau kita di sini itu kan, yang dimaksud lebar pulsa ini adalah dari posisi naik, posisi turun atau lebar pulsa kondisi ini adalah 1 milisecond dengan satu gelombang ya, dari posisi naik sampai posisi di sini itu sebanyak 20 milisecond ya. 20 milisecond itu satu gelombang dari sini ke sini ya, dihitung. Jadi height-nya 1 milisecond, low-nya berarti 19 milisecond ya. Atau ya teman-teman nanti misal kalau kondisinya 1,5 ya, berarti di sini 18 milisecond, 18,5 milisecond itu seperti itu. Jadi intinya adalah lebar pulsanya 20 milisecond ya. Kalau kita misal gitu kan, paling mudahnya kita misal coding ya, misal dalam kondisi 1 ya itu 1 milisecond, kondisi low-nya 19 milisecond, intinya seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Jadi yang penting adalah kita membuat kondisi height-nya di posisi berapa ya, posisi 1 milisecond sampai 2 milisecond ya. Kalau secara prinsip kerja sebenarnya kondisi seperti ini ya, prinsip kerja. Jadi kita memberikan input spesifik posisinya, kita memberikan posisi berapa. Nah, selanjutnya di sini ada servo amplifier, ada servo motor dan controller mesin. Nah, ini dia akan memberikan posisi dalam sudut berapa, itu seperti itu. Namun, gitu kan, ini belum tahu posisinya posisi berapa yang dibutuhkan, makanya ada feedback untuk mengetahui bahwa posisinya pada sudut tertentu. Misal kalau kita memberikan sudut 45 derajat, diharapkan di sini 45 derajat, tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa ini 45 derajat. Makanya ada feedback detektor ya, yang memberitahu bahwa jumlahnya 45 derajat atau tidak. Nanti diberikan informasi ke posisi seperti ini. Misal kalau belum ya, dia akan memperbaiki posisinya dalam kondisi 45 derajat. Dan dia harus bertahan atau mempertahankan posisi 45 derajat tersebut walaupun memang ada beban di posisi itu ya. Jadi dia mempertahankan ya. Jadi ketika ada kondisi memberikan sudut tertentu ya, dia akan tetap bertahan. Jadi tidak ketika kondisi ini sudut 40 derajat, ketika ada beban ya dia akan turun ya, enggak, tetap dia akan mempertahankan di posisi 45 derajat ya. Kalau secara umum sebenarnya kondisi arsitekturnya seperti ini ya. Di sini ada LED, ada rotary disk, ada elemen receiver dari untuk cahaya ya. Gimana caranya ya? Dia ada sensor cahaya. Jadi cahaya itu dia menerima cahaya dari LED, nanti diterima oleh sensor LED-nya atau light receiving element ya, receiver elemennya ya. Di sini ya, modelnya dia akan mengetahui berapa phase A phase B berapa, nanti dia akan menentukan untuk menghitung
sudut dari pergerakan kondisi sudutnya ya. Nah, nanti dari kondisi ini nanti akan menentukan bahwa sudutnya berada di posisi mana ya. Mungkin itu untuk bekerja dari motor servo. Ini hanya contoh ya, contoh jenis-jenis motor servo yang memang sering digunakan ya. Jadi teman-teman kalau bicara tentang motor servo ya, motor yang memang sering digunakan untuk memang yang paling sering adalah di bagian robotik, karena memang digunakan untuk mempertahankan sudut-sudut tertentu. Mungkin sekian untuk hari ini. Kita ketemu lagi materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.